Nah, jadi buat teman-teman untuk masalah perizinan itu ya udah diurus-urus dari sini, dari pusat ya. Jadi teman-teman nanti tinggal jual aja. Paling kalau misalkan teman-teman buka toko ya, misalkan buka toko itu paling nanti teman-teman bikin SKU aja. Bos lagi ngapain bos? Nah ini Raya Bah, sekarang lagi ada pengiriman ke Kalimantan ya. Kahar. Nah ini baru beberapa ya. Di sini alamatnya di sini ada alamat ya. Alamat ke Kalimantan ya. Di sini baru 3 dus. Nah ini satu dusnya 7 tambah 7 14 berat. Jadi satu dus ini beratnya itu kurang lebih sekitar 20 kilo ya. Jadi satu dus kayak gini itu masuk dan masuk 20 pieces kayak gini. Ini yang kiloan ya. Tuh besarnya hampir besar ya ini. Sebesar ini. Nah, ini kebanyakan seller-seller itu banyaknya ambil yang kiloan. Nah, kenapa yang banyak yang ambil kiloan? Karena yang pertama ini kemasannya sudah pakai aluminium foil ya, terus ada zippernya juga. Jadi maksudnya ada zipper, nanti ketika dibuka itu nanti bisa ditutup lagi ya, karena sudah ada zippernya. Terus yang kedua, ketika nanti dipajang di rak teman-teman ya, itu bakal rapi. Nah, jadi bakal rapi ya, kelihatan si brandnya, brand DB-nya. Jadi nggak perlu lagi nih tambah toples ya. Tapi kalau misalkan mau tambah toples itu bisa juga. Nah untuk yang kiloan ini ada 2 jenis sebenarnya. Untuk jenisnya itu ada jenis yang pabrikan sama yang jenis flavor atau rasa-rasa. Nah untuk dari DB sendiri yang pabrikan itu ada 2 jenis juga, yang merah, yang kemasan merah, sama yang kemasan hitam. Kalau yang merah itu yang premium. Nah, kalau yang hitam itu yang super premium. Bedanya apa? Bedanya dari harga aja sebenarnya dan dari harga sama kualitas. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini kebetulan kita juga lagi siap-siap kirim barang. Nah, ini dari sana lagi packing-packing juga ya, teman-teman. Jadi gitu, Ba. Ada yang ditanyain ke, Ba? Ah, ada nih bos. Izin usahanya gimana bos? Apa produknya harus pakai cukai lagi? Nah, jadi buat teman-teman untuk masalah perizinan itu ya udah diurus-urus dari sini, dari pusat ya. Jadi teman-teman nanti tinggal jual aja. Paling kalau misalkan teman-teman buka toko ya, misalkan buka toko itu paling nanti teman-teman bikin SKU aja, surat keterangan usaha. Nah, selebihnya seperti cukai itu udah diurus dari pusat ya, dari pabriknya sendiri. Contohnya ini yang kiloan ya, ini yang kiloan di sini itu sudah ada pita cukainya. Apalagi yang kemasan kan, ini yang kiloan juga udah ada pita cukainya, apalagi yang kemasan. Jadi untuk masalah perizinan kayak cukai dan lain-lain itu sebenarnya udah diurus dari pusat. Jadi teman-teman tinggal fokus aja masarin di daerahnya, gimana caranya di daerah teman-teman itu ramai. Caranya yaitu teman-teman harus cek dulu pasarnya. Jadi kayak gitu sih. Mantap, mantap, mantap. Nah, yang kedua nih bos. Nah, Bagaimana cara mengelola stok barangnya bos? Nah, jadi untuk cara mengelola stok barang, sebenarnya itu teman-teman itu harus ada pengecekan ya. Itu minimalnya 1 minggu tuh harus ada pengecekan stok barang. Jadi, nah untuk masalah banyak atau sedikitnya itu tergantung dari modal teman-teman. Kalau misalkan teman-teman modalnya lumayan besar, itu bisa nyetok lumayan banyak. Tapi kalau misalkan modalnya kecil, itu teman-teman itu bisa lebih teliti lagi ya untuk masalah penyetokan. Jadi jangan sampai ada barang yang dead stock atau misalkan mati stok gitu kan. Nah, karena itu mempengaruhi pemutaran juga. Jadi teman-teman itu harus benar-benar harus dicek minimal itu 1 minggu sekali. Ya bagusnya misalkan tiap hari itu bisa banget juga. Terus ya kayak gitu. Jadi harus dicek satu persatu nih barang apa yang best seller. Jadi setiap penjualan itu teman-teman itu harus ada datanya. Karena nanti ketika ada data teman-teman bisa baca ya, oh ternyata bulan ini banyak yang keluar yang rasa black coffee misalkan ya, atau misalkan banyak yang keluar yang rasa buah-buahan. Itu nanti kelihatan ketika teman-teman itu ada datanya. Jadi saran saya ketika walaupun usahanya kecil tetap itu masalah manajemen data itu harus ada. Nah, jadi fungsinya data itu
itu fungsinya teman-teman itu bisa nanti baca untuk kedepannya. Dari mulai target omset, terus dari mulai keuangan, dan lain itu dari dibaca dari data. Makanya walaupun teman-teman ecer itu harus ada data barang masuk, barang keluar, terus ya omset yang masuk juga kayak gitu sih. Oke, Nah, jadi kurang lebih seperti itu dan alhamdulillah ya di sini juga kita udah ada beberapa distributor di daerah beberapa daerah ya, belum semua. Tapi untuk beberapa daerah memang sudah ada distributor seperti di daerah Kudus, terus Jepara, terus Palembang, itu udah ada Kalimantan dan masih banyak lagi ya. Jadi buat teman-teman misalkan di daerahnya nih belum ada toko Tingwe, saran saya teman-teman bisa coba aja dulu, cek dulu pasarnya kalau misalkan teman-teman pengen punya usaha sampingan ya. Nah, ketika cek makanya kita sudah menyediakan beberapa paket yang sangat terjangkau untuk tes pasar. Jadi paketnya kita menyediakan beberapa paket, diantaranya paket 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai program buka toko yaitu 6,5 juta. Nah, nanti caranya teman-teman bisa langsung aja hubungi admin yang sudah saya sediakan di bio saya ya, atau di deskripsi. Nanti langsung aja klik di linknya, nanti otomatis masuk ke admin. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Saya mau lanjut lagi nih packing pengiriman bulan Desember ya. Sekarang baru tanggal 2 ya. Bulan Desember. Nah, ini alhamdulillah distributor kita udah banyak yang order ya. Saya Kamal Tisna, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.